Shalom, selamat pagi buat kita semua saudara di mana kita berada. Pagi ini kita akan sama-sama mencoba merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita hendak mau bertemu dengan seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, yang memimpin sebuah organisasi besar, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat sebuah perjanjian terkait dengan kapan, di mana kita akan bertemu. Hal itu penting, mengingat si pemimpin juga mempunyai jadwal atau agenda yang begitu padat, maka dia akan menyesuaikan waktunya dengan permintaan atau perjanjian yang kita minta terhadap dia. Dari pendahuluan atau ilustrasi yang saya sampaikan di awal, itu menggambarkan bagaimana isi dari firman Tuhan atau perenungan singkat yang akan kita sama-sama bahas saat ini. Di mana dikatakan saudara, boleh dikatakan siapa yang berhak menumpang dalam rumah Tuhan, dalam kemah Tuhan. Yaitu kalau kita lanjutkan, yaitu mereka yang berlaku tidak bercela. Artinya apa? Tidak ada noda sedikit pun, setitik pun melekat dalam diri mereka. Tidak bercela artinya sempurna, betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, betul-betul melakukan semua ketetapan dan perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang. Nah, pertanyaannya, apakah syarat ini bisa kita penuhi ataukah tidak? Saudara, kalau kita lihat di situasi dan kondisi saat ini, dengan banyaknya pengaruh-pengaruh yang membuat kita pada akhirnya lupa untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, maka kita lebih memilih untuk mengikuti arus yang pada akhirnya membuat kita jauh, bahkan bisa sampai pada tahap di mana kita melupakan Tuhan. Saudara, tentunya hal ini tidak kita inginkan terjadi dalam diri kita, siapapun kita. Tentunya tujuan kita adalah ingin sekali diam bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran berarti bahwa tidak kompromi atau tidak berpihak dengan siapapun yang melakukan kejahatan. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dia jujur. Dia berani mengatakan kebenaran sekalipun banyak tantangan. Dia tahu bahwa di situasi saat ini, ketika ada orang yang mau mengatakan kebenaran, mau membuat sesuatu terbongkar atau membuat sesuatu itu menjadi suatu realita yang betul-betul nyata, itu tidak mudah, saudara. Akan banyak tantangan. Mungkin dia dikucilkan, mungkin dia dianggap adalah orang yang tidak perlu untuk mereka. Ya, dalam kutip adalah orang-orang yang dalam hati mereka ingin melakukan kejahatan. Yang ketiga, saudara, yaitu berani melakukan keadilan. Dia adil dengan dirinya sendiri, adil dengan orang lain, tidak memihak dan tidak kompromi. Ketika dia disuruh untuk menyelesaikan sebuah perkara, dia tidak memihak dengan si A atau dengan si B, tapi dia menerapkan keadilan dalam situasi dan kondisi saat itu. Nah, dari ketiga syarat yang sudah kita sama-sama dengar di pagi hari ini, sudahkah kita melakukan salah satunya?
2, 1, atau 3? Mari kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan saudara ketika kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan tiga-tiganya. Tapi marilah kita sama-sama melihat lagi diri kita. Melihat lagi bagaimana perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Mari minta Tuhan, mari undang Tuhan, supaya Tuhan juga bekerja untuk memampukan kita melakukan ketiga syarat yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Kita belajar saudara, karena hal ini juga tidak mudah. Percayalah, di sana Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita, di mana tempat itu adalah tempat yang nyaman, bahagia, sukacita, kekal bagi kita. Untuk itu, marilah di dunia ini kita gunakan kesempatan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk suatu ketika Tuhan boleh panggil kita dan kita juga boleh bersama-sama dengan Tuhan, diam bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sudah siapkan saat ini. Terima kasih saudara. Demikian firman Tuhan, renungan singkat saat ini. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini. Sampai jumpa di renungan yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.